Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar dampaknya. Ini tentang kebiasaan memberitahu semua orang tentang rencana kita. Banyak orang senang mengumumkan setiap ide, rencana bisnis, atau impian mereka kepada siapa saja yang mau mendengarkan, bahkan di media sosial. Tapi dengarkan baik-baik, teman-teman muda. Jangan ceritakan semua rencanamu kepada semua orang. Saya pun pernah melakukan kesalahan yang sama saat masih muda. Saya sangat bersemangat dengan ide-ide saya hingga tak sabar untuk menceritakannya. Kami sering mengobrol panjang lebar tentang membangun perusahaan dan mengubah dunia. Tapi saya mulai menyadari, semakin banyak saya membicarakan rencana, semakin sering rencana itu tak berjalan sesuai harapan. Mengapa? Karena saat kita membagikan rencana, kita akan mendapat banyak saran, terutama dari orang-orang yang belum pernah melakukan hal yang sama, takut mengambil risiko, atau bahkan tak ingin kita berhasil. Terlalu banyak suara bisa membingungkan arah. Ini seperti memasukkan 100 koki untuk memasak satu hidangan. Hasilnya malah berantakan. Selain itu, terlalu banyak membicarakan, rencana bisa menguras semangat yang seharusnya digunakan untuk bertindak. Rasanya memang menyenangkan saat seseorang memuji ide kita, tapi rasa puas itu bisa menurunkan motivasi untuk benar-benar bekerja. Energi habis untuk pembicaraan, bukan tindakan. Kita jadi lebih sibuk mencari validasi daripada menjalankan rencana. Apakah berarti kita tak boleh meminta pendapat? Boleh saja, tapi jangan dari sembarang orang. Tidak semua saran itu baik. Saat saya mulai Alibaba, banyak orang menganggap saya gila. Bahkan guru saya menyarankan saya tetap mengajar saja karena bisnis terlalu berisiko. Bayangkan kalau saya mendengarkan mereka, mungkin Alibaba tak akan pernah ada. Orang terdekat seringkali tanpa sengaja menghambat kita, bukan karena tak sayang, tapi karena mereka tidak melihat apa yang kita lihat. Visi kita adalah milik pribadi, unik dan lahir dari pengalaman serta impian kita sendiri. Tidak semua orang mampu memahaminya, apalagi memberi saran yang benar. Ibarat menanam benih, kita tak perlu memperlihatkannya setiap hari. Kita rawat diam-diam hingga suatu hari tumbuh menjadi pohon besar dan terlihat hasilnya. Saat kita menjaga rencana tetap diam, kita jadi lebih fokus, tak lagi peduli pada pendapat orang, dan mulai benar-benar bekerja. Itulah saat kemajuan nyata terjadi. Dulu saat membangun Alibaba, banyak orang bilang e-commerce tak akan berhasil di Tiongkok. Saya tidak buang waktu untuk membantah. Saya memilih diam dan bekerja. Kami hanya tim kecil, makan mie instan, tidur di kantor. Tapi ketika Alibaba sukses, semua orang terkejut. Itu keindahan dari kerja diam-diam. Hasil berbicara sendiri. Ada satu hal lain, rasa iri. Tak semua orang akan senang saat kamu sukses. Bahkan ada yang secara tidak sadar bisa menjatuhkanmu lewat komentar negatif seperti, "Kamu yakin bisa?" atau "Itu terlalu berisiko." Komentar semacam ini bisa menumbuhkan keraguan dalam diri kita dan menghancurkan kepercayaan diri. Solusinya sederhana. Jangan beri mereka kesempatan untuk iri. Simpan rencanamu dan biarkan mereka baru tahu saat kesuksesanmu sudah tak bisa dihentikan. Tapi tentu saja, kamu tetap bisa berbagi ide kepada orang yang tepat, orang yang memahami visimu, positif, dan mampu memberi kritik yang membangun. Saya juga punya beberapa teman dan mentor seperti itu ketika membangun Alibaba. Masalah lain adalah rasa takut gagal. Kadang kita berbagi rencana karena takut gagal sendirian. Kita pikir jika semua orang tahu, kita akan lebih termotivasi untuk berhasil. Tapi sebenarnya, keputusan yang didorong oleh rasa takut justru tidak jernih. Kita jadi lebih memikirkan pendapat orang daripada langkah kita sendiri. Kalau kamu menyimpan rencanamu sendiri, kamu menghilangkan tekanan dari luar dan memberi ruang untuk gagal, belajar, dan tumbuh dengan lebih leluasa. Pada akhirnya, orang tidak peduli dengan rencana kita. Mereka hanya peduli pada hasil. Kamu boleh bicara sepanjang hari tentang apa yang akan kamu lakukan. Tapi jika tak ada hasil, itu sia-sia. Maka dari itu, biarkan hasilmu yang berbicara. Saat Alibaba berhasil, orang-orang terkejut. Tapi saat itu, sudah terlambat untuk meragukan kami. Hasil kami sudah nyata. Kesimpulannya, diam adalah kekuatanmu. Jangan buang waktu menceritakan rencanamu ke semua orang. Jangan cari pengakuan dari mereka yang tak paham visimu. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan keputusanmu.
Fokuslah pada kerja nyata. Biarkan tindakanmu yang bicara. Biarkan kesuksesanmu mengejutkan mereka yang pernah meragukanmu. Dan yang paling penting, percaya pada dirimu sendiri. Kamu punya semua yang dibutuhkan untuk berhasil. Kamu hanya perlu diam, fokus, dan terus maju.